warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Cynthia Nurmawaliya. Saya adalah staf Grahita cabang Sumedang di Jawa Barat. Jadi di sini saya ditugaskan untuk berbagi sedikit ilmu ya tentang strategi gitu menghadapi anak di masa BDR. Jadi parenting kali ini kita akan membahas tuntas masalah anak gitu ya. Bagaimana cara kita mengatur anak, bagaimana cara kita mengendalikan anak, apalagi di masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini segala sesuatu yang tadinya kita lakukan di luar rumah, ini harus dilaksanakan di dalam rumah, gitu kan. Belajar kita di rumah, bekerja kebanyakan kita di rumah. Jadi segala aktivitas yang biasa kita dilakukan di luar, sebisa mungkin kita harus lakukan di rumah. Oke. Jadi BDR di sini adalah belajar dari rumah, ya, atau istilah lain kita sebut daring, gitu kan. Nah, pembelajaran metode daring ini seringkali justru membuat orang tua menjadi darting, jadi jadi darah tinggi, gitu. Kenapa? Karena di sini orang tua tiba-tiba saja harus menjadi guru, gitu ya, untuk anak-anaknya, gitu kan. Biasanya mungkin kita antar anak ke sekolah, kita serahkan ke guru TK, ke guru PAUD, gitu kan. Nah, kita terima beres nih. Nah, kali ini kita harus terjun langsung bagaimana mendampingi anak kita untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, inilah yang tadi saya sebut daring itu jadi darting, karena kebanyakan orang tua menjadi kaget, gitu ya. Oke. Sebelum kita bahas strateginya, gitu, ada baiknya kita bedah dulu nih, gitu kan. Apa yang menjadi penyebab permasalahan pada anak? Apa yang menjadi penyebab anak tidak bisa diatur? Apa yang menjadi penyebab anak tidak bisa dikendalikan? Apa yang menjadi anak malas belajar? Nah, kita harus tahu dulu apa penyebabnya, akarnya itu apa. Setelah kita tahu akar penyebabnya, nanti kita akan dapat solusi yang terbaik, gitu. Oke. Nah, di sini saya ada pertanyaan, Bu, Pak, apa tujuan Bunda menyekolahkan anak? Nah, saya selalu mengatakan ini, saya selalu memberi pertanyaan ini gitu kepada ayah Bunda setiap saya parenting gitu. Tujuannya menyekolahkan anak itu apa sih? Nah, kebanyakan jawabannya itu yang pertama adalah pintar. Oke. Yang kedua, ikut-ikutan. Nah, temennya udah sekolah nih, tetangganya udah sekolah, masa anak saya belum ikutan, gitu kan. Daripada diam di rumah, daripada gak ada teman, gitu. Sebenarnya dua-duanya ini, tujuan ini tidak ada yang salah, Bun, gitu kan. Semuanya benar. Nah, namun yang perlu diluruskan adalah ketika kita bertujuan menyekolahkan anak supaya anak menjadi pintar, kita harus tahu dulu anak kita itu pintarnya di bidang apa, gitu. Karena ya kepintaran itu tidak bisa dikuasai di semua bidang. Anak tidak bisa menguasai semua bidang dalam waktu bersamaan. Misalkan ibu bapak di sini mengharapkan anak pintar calistung secara bersamaan, itu sulit, Bun, gitu kan. Karena apa? Karena apa? Kepintaran itu ya hanya bisa dilatih secara telaten dan terus-menerus. Dan faktanya setiap anak itu unik. Dia tidak bisa pintar dalam segala hal. Ada anak yang misalkan pintarnya menulis, ada anak yang pintarnya menghitung aja, ada anak yang pintarnya membaca aja, ada anak yang pintarnya menggambar aja. Mungkin 1-2 pun, ada anak yang pintar calistung, menggambarnya bagus, mewarnainya rapi, itu hanya 1-2, gitu kan. Tapi ketika kita ingin kita mengharapkan anak kita pintar dalam segala hal, sepertinya kita harus mengkaji ulang tujuan itu. Karena apa? Nanti saya akan bahas ya. Kenapa anak tidak bisa pintar dalam waktu bersamaan, atau kenapa anak tidak bisa pintar dalam semua bidang. Di sini ada istilah kamus bahasa orang tua toksik, gitu ya. Orang tua toksik itu apa sih? Nah,
orang tua yang toksik itu adalah seperti orang tua yang merasa tahu dan merasa orang tua toksik itu adalah orang tua yang merasa TUA ya, dan merasa TA. Jadi dia merasa mempunyai pengalaman yang lebih, merasa tua. Jadi segala apa yang diucapkannya, segala apa yang dikatakannya itu adalah benar, tidak boleh dibangkang. Nah, di sini Bu ada kamusnya nih. Nah, di sini contoh kalimatnya. Nah, jangan bikin ayah dan ibu kesal ya. Nah, kemudian di sini ini maaf kehalangan sama video, kita ke yang selanjutnya aja, contoh yang selanjutnya. Nah, kamu anak kecil, tahu apa sih? Gitu kan. Nah, di sini kalau kita berbicara seperti ini berarti anak harus bertanggung jawab atas emosi dan perasaan anaknya gitu. Jadi kalau misalkan anaknya sedih, nggak suruh siapa sedih. Kalau misalkan anaknya kecewa, ya suruh siapa kecewa gitu kan. Oh, jangan bikin ibu kesal, jangan bikin ayah ibu kesal gitu. Nah, kemudian di sini tuh mama atau papa udah susah-susah ngurusin, kok kamu malah kayak gini gitu kan. Nah, kamu tuh ya nggak tahu terima kasih gitu kan. Kamu sebagai anak harusnya bisa balas budi, bisa balas apa gitu kan. Nah, di sini tandanya apa? Tandanya sudah membesarkan orang tua, sudah membesarkan anak, harusnya dibalas dan dihargai lewat perilaku yang patuh dan baik gitu kan. Jadi si anak harus bisa nurut, harus bisa manut gitu kan, harus bisa nyenengin orang tuanya, harus orang tuanya bilang A ya anaknya bilang A tanpa tahu bagaimana kondisi atau perasaan si anak gitu kan. Nah, kemudian di sini biasanya ada orang tua yang suka membanding-bandingkan. Masa gitu aja gak bisa, si X aja bisa. Nah, ini ada anggapan bahwa semua anak itu sama ya, atau misalkan ada asumsi bahwa anakku harus lebih hebat dari anak yang lain supaya orang bisa lihat bahwa aku adalah orang tua yang hebat. Jadi di sini kita memaksakan ambisi kita, itu kan ego kita kepada anak, kita lampiaskan tujuan kita karena kita ingin dicap sebagai orang tua yang berhasil, dicap sebagai orang tua yang sebagai orang tua yang hebat gitu kan dibanding orang tua lain gitu. Jadi kita membuat setiap tujuan, jadi kita membuat kompetisi di setiap keinginan kita bahwa kamu tuh harus lebih bagus dari ini, kamu harus lebih satu, kamu harus juara satu, kamu harus kamu harus lebih baik dari si A, si B, si C gitu kan. Nah, tanpa ya itu kita paksakan tujuan kita paksakan ambisi kita ke anak tanpa tahu anak itu sebenarnya dia memang mampu atau tidak, kita gak mau tahu. Nah, kemudian di sini ada lagi nih Bu, ayah dan ibu melakukan ini karena mau yang terbaik buat kamu kok, gitu kan. Nah, di sini adalah orang tua selalu lebih tahu dan merasa lebih baik dari anak. Nah, dari semua hal itu ya kita justru menjadi orang tua yang toksik Bu. Kenapa orang tua yang toksik? Toksik itu racun Bu ya. Jadi maksud saya bukan orang tuanya yang beracun, tapi pola asuh kita, pola didik kita memberikan dampak negatif ke anak meskipun memang tujuannya baik gitu Bu. Nah, di sini ada video Bu. Nah, video ini nanti di sini ada video. Nah, silahkan dilihat. Oke, jadi ini mungkin rutinitas di pagi hari. Jadi anak itu didakwahi ya didakwahi, dinasehati. Nah, ini udah selesai nih ibunya. Nah, belum ada datang neneknya, ceramah lagi. Oke. Ibu perhatikan anak ketika anak lagi dimarahin sama ibu, dinasehati sama ibu, apakah ekspresinya seperti itu? Nah, itu Bu, kalau ucapan ibu ada bentuknya ya, itu dibuang Bu. Jadi ini yang dimaksud perkataan masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan.
sini anak merasa serba salah ketika dia mengemukakan pendapat, dia dia disangka membantah. Ketika dia diam saja, dia disangkanya anak gak mendengarkan, anak mengabaikan. Jadi salah juga ya Bu ya, ternyata jadi anak gitu kan. Kita sebagai orang tua selalu merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, merasa lebih berpengalaman. Tapi kebanyakan justru kita tidak mengenal gitu kan, bagaimana sih perasaan anak kita, apakah apa yang kita katakan memang masuk ke pikirannya, apakah memang hanya dianggap sebagai angin lalu saja gitu kan. Nah di sini kita harus pintar-pintar membaca bahasa tubuh anak gitu ya. Kemudian di sini Bu, kenapa sih kita jadi orang tua yang toksik? Nah, orang tua yang toksik, kenapa sih kita menjadi orang tua yang memberikan pola asuh yang gak baik ke anak gitu kan? Yang pertama adalah dilukai oleh perilaku toksik orang tua mereka. Jadi pola asuh yang kita terapkan ke anak saat ini itu berasal dari pola asuh orang tua kita terdahulu gitu Bu. Jadi maksudnya ketika orang tua kita menghukum kita karena kita gak mau belajar, misalkan gak mau belajar, gak mau nulis nih, gak mau ngerjain PR nih, kita dijewer gitu. Nah kita terapkan lagi ke anak kita. Jadi kalau misalkan nanti anak saya gak mau nulis, saya jewer. Nanti kalau misalkan anak saya gak mau ngerjain tugas, saya pukul. Karena apa? Dulu juga saya seperti itu. Saya juga dulu susah. Saya juga dulu sering dimarahin. Saya juga dulu sering dibentak kalau misalkan gak ngerjain tugas sama orang tua saya. Jadi anak saya pun harus. Nah gitu. Nah kemudian ini ada lagi penyebabnya adalah ada luka yang belum diobati, ada luka batin masa kecil Bu ya. Mungkin kita pernah sakit hati sama orang tua kita dulu ya, sehingga kita melampiaskan rasa sakit itu ke anak gitu ya. Entah kita memukul, entah kita menjewer, entah kita membentak gitu. Jadi ini Bu, luka. Nah jadi ini luka mereka sebagai anak di bawah hingga dewasa, hingga menjadi orang tua dengan wonder inner child dalam dirinya. Maksudnya adalah apapun yang mereka lakukan itu adalah sebagai pelampiasan rasa sakit dari orang tua kita dahulu. Misalkan dulu kita sering disiksa, kita sering dipukul, kita sering dibentak, kita gak terima diri kita dibentak, makanya kita jadi orang tua yang seperti itu juga ke anak. Ibu jangan salah, jangan heran, jangan salah, nanti anak kita juga akan melakukan hal yang sama kepada anaknya di masa depan. Nah ini Bu, selanjutnya adalah kita harus bisa menyadari bahwa setiap anak itu unik. Jadi ini yang saya maksud tadi tentang kepintaran. Anak itu unik Bu. Jika kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, kita akan menilai bahwa ikan tersebut sangatlah bodoh. Ini quote dari Albert Einstein ya. Seperti itu. Jadi ikan itu keahliannya apa Bu? Berenang kan. Ketika kita menilai kepintaran ikan dari caranya memanjat pohon, kita nyuruh ikan manjat pohon nih, ikan tuh panjat pohon, maka kita akan menganggap ikan itu bodoh selamanya, dan si ikannya akan merasa bahwa dia itu nggak berguna gitu. Nah itu analogi yang cocok untuk anak kita. Ketika ternyata anak kita keahliannya di menggambar, jadi anak kita keahliannya di menggambar dan mewarnai, kemudian kita tuntut anak kita supaya dia bisa calisto, ya kita pasti akan menganggap anaknya bodoh ya, nggak bisa ngitung, menggambar aja dia mau, menghitung aja dia nggak bisa. Nah dia akan merasa agak berguna, dan kita akan menganggap anak kita bodoh selamanya. Sebaliknya seperti itu Bu ya, misalkan menggambar gak rapi, gak bisa menggambar, mewarnainya gak rapi gitu kan, tapi misalkan dia nulisnya bisa rapi, dia bisa menghitung ya udah, berarti yang harus kita lakukan adalah kita fokus ke kelebihannya. Biasanya kayak gini Bu, ketika ada anak yang misalkan anak ibu itu kan, setahu saya anak
TK, anak usia TK udah banyak les ya di sekolah-sekolah. Misalkan gini, anak ibu itu kurang kemampuan di calisthungnya kurang, tapi di menggambarnya bagus. Biasanya yang dileskan itu adalah calistung, karena apa? Belum bisa nih anak calisthungnya, udah nih dilesin gitu kan. Nah, padahal harusnya yang dilesin itu justru yang menjadi kelebihannya gitu Bu. Karena Bu, yang namanya calistung seiring jalannya waktu anak pasti bisa. Hanya mungkin kita tidak sabar, kita mungkin tidak kita mungkin menganggap bahwa anak harus pintar dalam segala hal. Di sini kita Bu harus mengenali tipe kepintaran anak. Karena apa? Setiap anak atau manusia tidak bisa pintar di semua bidang Bu, itu gak akan bisa. Kecuali memang anak itu kuat, telaten, tapi itu jarang, 1 dari 1000 mungkin. Yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus kepada kelebihan anak. Ketika anak kita fokusnya menggambar, mewarnai, Bu, sok lesin. Yang harus kita fasilitasi les itu yang di pelajaran menggambar, mewarnainya, atau mungkin dia lebih unggul dalam segi cerita, ya udah latih berceritanya. Ketika misalkan anak kita unggul di aritmatika atau misalkan di menghitung gitu kan, latih menghitungnya. Jangan fokus kepada yang nggak bisa, jangan fokus kepada hal yang bukan menjadi keahliannya, karena itu akan menghabiskan banyak waktu gitu ya. Anak akan menjadi tidak berharga nantinya. Jadi anak stres, kitanya juga stres gitu. Itu kemudian di sini pahami kestabilan anak. Kestabilan apa? Maksud saya di sini adalah kestabilan emosi. Nah, karena apa? Semakin rendah tingkat emosi, anak semakin sulit dikendalikan. Kita harus tahu Bu, kestabilan anak itu di level berapa. Emosi itu bisa diukur Bu. Ya, emosi itu bisa diukur seperti saya tekanan darah atau yang lain itu bisa diukur. Nah, untuk emosi itu normalnya 400. Kalau misalkan ternyata anak ibu level emosinya di bawah 400, mungkin itu ibu akan merasakan kesulitan mengendalikannya. Karena emosi itu berkaitan dengan kepribadian nantinya, tipologi kepribadian anak gitu kan. Nah, nanti ibu akan harus tahu dia tuh gak bisa ngendaliin emosi itu. Dia tuh gak bisa dia gak bisa ngendaliin emosi dalam hal apa sih gitu kan, seperti itu. Jadi maksudnya di sini emosi itu bukan hanya marah, emosi itu semua perasaan yang kita rasakan. Jadi maksud di sini adalah maksud kestabilan di sini bagaimana sih ketika kita marah, bagaimana mengelola ketika anak kita marah, bagaimana mengelola ketika anak kita kecewa, bagaimana mengelola ketika anak kita sakit hati, bagaimana kita mengelola ketika anak selalu bahagia. Nah, kita harus tahu itu kestabilan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelajari pola belajarnya. Di sini kita harus berhenti membanding-bandingkan anak Bu, karena setiap anak itu kembali lagi ke sini unik. Ya, kita gak bisa membandingkan anak A dengan anak B, anak kita dengan anak tetangga. Tuh, anak si itu udah bisa nulis, kok kamu masih belum? Ayo cepet latihan nulis. Nah, kita nggak bisa ngebandingin itu. Karena gini Bu, ketika kita ingin anak kita berkembang dengan cepat, ya kita harus tahu pola belajarnya kayak gimana. Anak itu unik. Ada anak yang pola belajarnya itu harus di luar. Ada anak yang pola belajarnya itu harus ada alat peraga, harus memakai alat peraga. Ada anak yang belajarnya itu lewat video, lewat YouTube gitu kok sekarang. Ada anak yang belajar itu pilih-pilih Bu orangnya, harus sama ayahnya, harus sama ibunya, harus sama gurunya. Itu beda-beda. Kalau kita mensamakan pola belajar anak kita dengan anak yang lain, itu belum tentu pas, itu belum tentu cocok. Jadi di sini kita harus tahu pola belajar anak kita supaya kita lebih mudah mengatasi anak di masa BDR ini gitu Bu. Gimana sih pola belajar kita, anak kita, coba cari tahu Bu, gitu kan. Kemudian di sini karakter anak itu dibentuk. Nah, di sini dibentuk. Ibu ingin anak seperti apa? Ibu menginginkan anak ibu menjadi seperti apa? Ibu menginginkan anak ibu mempunyai karakter seperti apa? Itu bisa kita bentuk melalui apa? Melalui pola asuh yang sesuai dengan kepribadian dan fase perkembangannya. Nah, di sini lagi-lagi kita harus tahu bagaimana kepribadian si anak dan bagaimana
sampai di mana nih fase anak itu, karena setiap usia mereka mempunyai fase perkembangan yang harus dilalui. Kalau kita berhasil mendidik pola asuh anak sesuai fasenya, kita akan mudah membentuk anak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini apa yang terjadi ketika kita nggak tahu nih cara-cara ini, juga tahu nih tentang apa yang akan terjadi ketika kita menerapkan pola asuh yang asal-asalan, menerapkan pola asuh yang tebak-tebakan. Kita nggak tahu kepintaran anaknya di bidang apa, kita nggak tahu emosinya di level berapa, kita nggak tahu pola belajarnya bagaimana, kita nggak tahu fase perkembangannya ada di mana gitu kan. Apa yang akan terjadi? Ini, anak akan stres. Jadi anak pun bisa stres gitu. Nah, apa yang terjadi ketika anak stres? Yang akan terjadi ketika anak stres itu akan ada masalah, akan bermasalah pada anak. Seperti ini, anak menjadi susah diatur. Ya, ini ciri-ciri anak stres. Anak menjadi sulit diatur. Kemudian ada timbul kebiasaan jelek. Di sini timbul juga penyimpangan perilaku. Ya, ini kalau anak stres. Kemudian yang terakhir adalah motivasi belajar menurun. Jadi hati-hati kalau misalkan anak ibu sekarang ini lagi susah diatur, punya kebiasaan jelek, contohnya ngupil di sembarang tempat, meludah di sembarang tempat gitu kan, ini susah diatur, tantrum gitu kan, nangisnya itu kalau nangis itu ya menjadi-jadi, lempar barang lah, banting pintu gitu kan. Penyimpangan perilaku itu jadi misalkan ketika dia panggil dia dek dia ngelamun aja, itu penyimpangan perilaku gitu kan. Penyimpangan perilaku ke anak adalah konsentrasinya terhambat gitu. Jadi ketika dipanggil dek ngelamun aja, udah ya, itu tanda-tanda anak stres. Kemudian ini motivasi belajar menurun, yang tadinya rajin ngerjain tugas, yang tadinya misalkan ranking 1 terus, yang tadinya misalkan semangat sekolahnya, ini jadi nggak mau. Ini hati-hati, itu tanda anak sedang stres gitu. Tapi begini Bu, kita harus bisa membedakan, tidak semua dari ciri-ciri ini menandakan anak stres. Jadi gini, ketika anak susah diatur, itu belum tentu dia stres. Ketika anak punya kebiasaan jelek gitu ya, gak mau mandi, jajan terus misalkan, itu belum tentu dia stres. Ketika misalkan anak gak mau belajar, itu belum tentu dia stres. Bisa saja ketika motivasi belajarnya menurun karena mungkin pola belajarnya nggak cocok dengan dia, sehingga jadi dia malas gitu kan. Nah, itu belum tentu stres. Tapi kalau anak stres, udah pasti ciri-ciri ini ada. Apa yang terjadi ketika anak stres? Nah, apa yang terjadi ketika anak-anak stres? IQ-nya turun, kecerdasannya turun. Kecerdasan yang normal itu di 90 sampai 109. Kalau di sini dibulatin ya, di 110. Ini kecerdasan yang normal. Kalau anak stres, kecerdasannya bisa turun ke sini, ke 80 sampai 90. Katakanlah misalkan anak ibu ada di 110 nih, ada di superior misalkan level kecerdasannya, dia stres, sering dibentak, pola belajarnya kita nggak cocok misalkan, pola asuh kita membuat anak kita stres, pola asuh kita membuat anak kita tertekan, dia kecerdasannya turun, tadinya 110 jadi 109, jadi 105, jadi 90, kemudian 89. Jadi kalau menurunkan kecerdasan itu mudah Bu, terapkan saja pola asuh yang seperti itu, bentakan, pukulan gitu kan, menuntut anak, itu akan cepat gitu kan turunnya. Tapi ketika anak sudah IQ-nya sudah mencapai 80 sampai 90 ini, di kategori bodoh, dia akan kesulitan belajar. Bahkan kalau misalkan IQ-nya sudah di sini, dia gak bisa belajar di sekolah formal. Ini harus seperti itu. Kemudian apalagi yang turun nih, ini juga Bu, kecerdasan emosinya yang tadi, normanya itu di 400 Bu. Kalau misalkan pola asuh kita ternyata nggak cocok, pola belajarnya nggak cocok, dia stres, ini turun Bu.
gitu ya, nggak bisa diaturnya. Ketika anak nggak bisa diatur, berarti emosinya turun, level emosinya turun, dia sulit untuk dikendalikan begitu. Jadi ini yang akan terjadi kalau anak kita stres. Kalau misalkan kita tetap menerapkan pola asuh yang toksik, kalau kita tetap menerapkan kalau kita tetap menjadi kalau kita misalkan tetap menjadi orang tua yang toksik, pola asuh yang toksik ke anak semua masa, akan seperti ini. IQ-nya turun, kecerdasan intelektualnya turun, kecerdasan emosinya turun. Jadi anak nanti akan sulit untuk berkembang, dia akan sulit untuk menyerap segala informasi, menyerap segala pelajaran, akan mengalami kesulitan seperti itu. Jadi, kemudian apa yang mesti kita lakukan untuk hal itu? Nah, yang mesti kita lakukan adalah kita harus mengenali anak kita terlebih dahulu. Pola belajarnya kayak gimana sih? Ya, pola belajarnya kayak gimana? Pola asuh kita apakah sudah cocok? Kemudian level emosinya sebelah mana? IQ-nya apakah baik-baik saja? Kecerdasan emosinya apakah baik-baik saja? Kalau sudah turun, itu bahaya. Kita harus tahu, gitu kan? Nah, jadi solusinya adalah kita ada program ini melakukan evaluasi psikologis sedini mungkin. Karena ini yang akan membantu kita mendidik anak kita. Ini akan membantu kita menemukan solusi terbaik untuk membuat anak kita semakin berkembang. Karena ini akan membuat kita menjadi orang tua yang lebih hati-hati lagi, menjauhkan dari kita perilaku yang toksik. Jadi evaluasi ini ada kematangan akademik, ada minat dan bakat, ada tes motivasi untuk kerja, ini untuk orang dewasa. Kalau ini adalah orang sintesa. Jadi kalau misalkan untuk anak ini ada dua, kematangan akademik, minat dan bakat dan jurusan, ini bisa kita terapkan ke anak. Kita akan melakukan evaluasi psikologis dari Senin sampai Kamis pukul 9, Bu ya, pukul 9. Jadi silahkan Ibu pilih harinya, hari apa, tes ingin apa gitu. Jadi tesnya ingin yang mana, evaluasinya ingin yang mana. Anak bisa melakukan tes psikologi dari usia 2 tahun gitu ya. Bagaimana tes dengan kita? Hanya kayak gini, hanya menggambar saja. Kita melakukan tes online, evaluasi online. Jadi nanti cukup sediakan kertas ya. Sediakan kertas di HPS. Di sini ditulis nama, tanggal lahir, kelas, kemudian tanda tangan orang tua di sini ya. Dan ini tintanya harus tinta merah gitu kan. Nah, nanti di sebelah sini anak boleh menggambar apapun ya. Kalau anak TK itu bebas, tapi disarankan rumah pohon manusia gitu kan. Nanti fotonya nanti setelah gambar, setelah selesai menggambar itu difotokan ke kita ya, ke petugas tesnya. Nanti kita periksa di lab gitu. Dan ketika anak menggambar dan ada kesalahan, ini gak boleh dihapus Bu ya gambarnya, udah biarin aja, sudah ada seperti itu. Jadi itu Bu, sebelum kita menegakkan pola asuh yang sebelum kita membuat anak kita tertekan, sebelum kita membuat anak kita stres karena pola asuh kita yang terkesan dadakan, pola asuh yang terkesan tebak-tebakan, yang itu akan berpengaruh kepada masa dewasanya nanti. Ada baiknya kita berhati-hati dari sekarang, kita ikhtiar dari sekarang. Jadi ini untuk anak kita, semoga memang kita semoga kita dijauhkan dari perilaku yang toksik tuh ya, perilaku orang tua yang menerapkan pola asuh yang membuat anak stres. Jadi kita dijauhkan dari perilaku pola asuh, pola didik yang membuat anak tertekan. Karena kalau anak tertekan, bukannya kemajuan yang kita dapatkan, tapi justru penurunan. Anak akan menjadi lebih semakin sulit diasuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup Bu ya. Saya standby di grup itu sampai ibu-ibu semuanya bisa mengerti gitu kan. Jadi apapun, kalau mau konsultasi tentang anaknya, silahkan ditanyakan saja di grup. Baik, sekian. Ya, ya,
Apakah kita Sumedang?